Pemain-pemain NBA tentu punya selebrasinya masing-masing. Biasanya mereka lakukan setelah mencetak poin bagi timnya. Selebrasi-selebrasi ini dilakukan untuk berbagai macam tujuan, seperti untuk mengangkat mental pemain dan timnya, mengejek atau menghina lawan, bahkan mempermalukan lawan. Sebenarnya wajar aja sih ketika para pemain-pemain di NBA melakukan selebrasi-selebrasinya setelah mencetak poin. Tetapi faktanya, terdapat beberapa selebrasi yang sangat gila dan tidak layak di NBA, sehingga pihak NBA pun melarang beberapa selebrasi-selebrasi yang tidak layak dan gila ini untuk dilakukan oleh para pemain NBA saat bertanding. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Selebrasi Sniper. Gerald Green merupakan pemain NBA yang berposisi small forward dan punya selebrasi yang cukup kontroversial. Saat Gerald Green bermain untuk tim Miami Heat, ia punya kebiasaan berselebrasi setelah mencetak poin. Selebrasi itu merupakan gerakan tangan Gerald Green yang seolah-olah membawa sniper atau senjata tembak dan menggunakan senjata itu di dalam lapangan. Gerald Green pun melakukan selebrasi ini sebenarnya tidak bermaksud apa-apa. Namun setelah melakukan ini, pihak NBA mendenda Gerald Green sebesar $25.000 atau sekitar 384 juta rupiah. Gerald Green pun langsung kesal terhadap pihak NBA. Terbukti ia menyindir pihak NBA dengan memposting foto dirinya yang sedang melakukan selebrasi menembak dengan keterangan, "Selebrasi ini juga membuatku didenda $25.000. Selebrasi ini pun juga dilakukan oleh para pemain NBA lainnya, yaitu Josh Jackson. Selebrasi jorok. Saat playoff NBA 2022 yang mempertemukan Miami Heat bertemu dengan Atlanta Hawks. Saat Game 5, Jimmy Butler tidak ikut bermain. Hal ini dikarenakan tim medis dari Miami Heat menginfokan bahwa Jimmy Butler tidak bisa ikut bermain pada Game 5. Karena Jimmy Butler mengalami cedera lutut di bagian kanan, dan Jimmy Butler pun hadir untuk mensupport rekan-rekan setimnya di bangku cadangan. Selebrasi jorok Jimmy Butler ini dimulai pada saat kuarter kedua, di mana rekan setimnya yaitu Max Strus berhasil mencetak tembakan 3 angka dari bola inbound. Namun apesnya, selebrasi yang dilakukan oleh Jimmy Butler ini tertangkap kamera. Pihak NBA pun langsung merespon hal ini dengan mendenda Jimmy Butler sebesar $15.000 atau sekitar 230 juta rupiah. Jimmy Butler pun membela dirinya dengan menyalahkan pelatihnya yaitu Erik Spoelstra, karena Erik Spoelstra yang berkata dan menyuruh bahwa para pemain Miami Heat harus melakukan selebrasi ketika rekan setimnya berhasil mencetak poin. Selebrasi menjulurkan lidah. Berbicara mengenai pemain NBA bernama Dwight Howard, sudah pasti kita semuanya tahu bahwa pemain yang satu ini memang suka jahil dan memprovokasi lawan. Seperti pada saat Howard masih membela Charlotte Hornets dan pada saat itu sedang melawan Cleveland Cavaliers. Saat itu Charlotte Hornets dalam posisi menyerang dan Dwight Howard berhasil memanfaatkan umpan dari rekan setimnya dengan melakukan slam dunk dengan kedua tangan. Lalu setelah itu, Dwight Howard pun kembali defense sambil melakukan selebrasi menjulurkan lidah kepada lawannya. Selebrasi menjulurkan lidah dari Dwight Howard ini bertujuan untuk memprovokasi lawan. Dan melihat ini, pihak NBA pun memberikan denda terhadap pemainnya yang sangat gemar memprovokasi lawan-lawannya seperti Dwight Howard sebesar $35.000 atau sekitar 538 juta rupiah. Selebrasi jari tengah. Kyrie Irving adalah pemain yang bisa dibilang sebagai pemain yang sangat dingin dan tenang. Tapi nyatanya, ia pernah terpancing emosinya saat bertanding membela Nets melawan mantan timnya yaitu Boston Celtics. Di pertandingan itu, semua fans Celtics menghinanya. Salah satunya fans yang memegang poster Kyrie adalah seorang musuh. Dan saat itu, Kyrie benar-benar emosi. Di kuarter ketiga, Kyrie melakukan tembakan 3 angka di depan Jaylen Brown. Setelah melakukan tembakan tersebut, Kyrie langsung berselebrasi jari tengah ke arah fans Celtics. Dan hal ini membuat fans Celtics semakin emosi dan terus menghina Irving. Di kuarter keempat, Kyrie melakukan selebrasi jari tengah lagi, namun di belakang kepalanya. Wadaw, bayangin kalau jadi fans Celtics pasti malah makin emosi. NBA pun memberinya denda sebesar $50.000 atau sekitar 769 juta rupiah. Selebrasi slash. Selebrasi slash yang dilakukan Dwyane Wade ini merupakan selebrasi yang membuat pihak NBA sangat marah. Karena selebrasi yang dilakukan Dwyane Wade adalah selebrasi perayaan pembunuhan terhadap seseorang. Kejadian ini terjadi pada tahun 2016, di mana Dwyane Wade berpindah tim dari Miami Heat ke Chicago Bulls. Saat itu Chicago Bulls bermain di kandang sendiri dan berhadapan dengan Boston Celtics. Pertandingan berjalan dengan sangat ketat dan sengit. Kedua tim juga saling mengejar skor, terbukti hingga akhir kuarter keempat, margin skor dari kedua tim ini hanya berjarak 5 poin saja. Di kuarter keempat dan waktu hanya tersisa 28 detik, Chicago Bulls unggul 2 poin atas Boston Celtics, dan di saat itu juga Dwyane Wade mendapatkan kesempatan untuk melakukan offense, dan ia berhasil melakukan tembakan 3 angka. Ia pun berselebrasi, dan selebrasi dari Dwyane Wade ini juga seolah-olah memiliki arti bahwa game ini sudah selesai, dan Chicago Bulls lah yang akan menang atas Celtics. Sebenarnya, selebrasi ini adalah selebrasi yang keren sih, tapi sayangnya membuat pihak NBA marah besar, sehingga Dwyane Wade pun harus didenda $25.000 atau sekitar 384 juta rupiah. Pemain bintang NBA lainnya yaitu Kevin Durant juga sempat melakukan selebrasi ini. Setelah didenda, Dwyane Wade pun langsung memposting permintaan maaf di akun Twitternya dengan berkata, "Aku minta maaf terhadap semua penggemarku.
aku melakukan selebrasi slash ini karena emosiku yang tidak bisa aku kontrol saat game pertamaku di kandang sendiri. Selebrasi gang sign. Terdapat banyak sekali pemain NBA yang merupakan bekas dari anggota gangster sebelum masuk ke NBA. Salah satunya adalah John Wall. Saat masih membela Wizards, John Wall berada di era kejayaannya, di mana ia menjadi salah satu point guard terhebat di NBA saat itu. Saat berhadapan dengan Brooklyn Nets, John Wall melakukan tembakan 3 angka dan langsung berselebrasi dengan tanda gangsternya. Setelah itu, selebrasi tersebut menjadi terkenal sebagai selebrasi ikonik John Wall. Namun saat itu, semua orang tidak tahu bahwa selebrasi itu adalah tanda gangster. Di musim 2018-2019, Wall mengalami cedera Achilles yang membuatnya terpaksa absen hingga 15 bulan. Saat itu tim Wizards langsung tidak ragu dan langsung mengeluarkan total uang 2 miliar rupiah untuk biaya pemulihan bintangnya tersebut. Dan saat cedera, John Wall sempat berlibur ke kota New York untuk merayakan ulang tahunnya. Dan saat itu terdapat video viral yang memperlihatkan John Wall dan rekan gengnya berselebrasi tanda gangster mereka. Akhirnya semua dunia tahu bahwa selebrasi yang dilakukan John Wall adalah selebrasi tanda gangster. Ketika itu tim Washington Wizards langsung bertindak dengan langsung men-trade Wall ke tim Houston Rockets pada tahun 2020. Dan pihak NBA pun juga melarang selebrasi yang terkait gangster ini. Selebrasi Big Ball Dance. Saat Los Angeles Lakers melawan Indiana Pacers, pertandingan berjalan sangat sengit hingga kuarter keempat. Saat itu LeBron James sedang dijaga oleh Miles Turner dan LeBron James berhasil mencetak 3 poin penting bagi Lakers untuk mengangkat mental rekan-rekan setimnya, sekaligus membuat mental down untuk para pemain Indiana Pacers. Dan setelah itu LeBron James pun melakukan selebrasi yang dikenal dengan julukan The Big Ball Dance. Pihak NBA pun langsung mendenda LeBron James sebesar $15.000 atau sekitar 230 juta rupiah. Sebenarnya, selebrasi ini juga pernah dilakukan oleh para pemain NBA lain, seperti Klay Thompson, Fred VanVleet, Sam Cassell, dan bahkan pemain legenda NBA yaitu Kobe Bryant. Legenda NBA yaitu Kareem Abdul-Jabbar pun akhirnya menanggapi selebrasi Big Ball Dance ini dengan berkata, LeBron didenda sebesar $15.000 karena melakukan selebrasi The Big Ball Dance. Kenapa LeBron harus melakukan hal sebodoh ini dan tidak menghormati lawannya saat di lapangan? Ini sangat tidak masuk akal karena LeBron James adalah seorang GOAT yang seharusnya tidak melakukan selebrasi seperti itu. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.